Halo pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Intan Harja dan Intan hari ini akan mengupas kabar terkini. Kondisi sesungguhnya Olga Syahputra, juga mertua Delon yang menjadi buron kasus penipuan uang senilai 71 miliar rupiah. Alasan Olga diterbangkan ke Singapura, benarkah karena tak kunjung membaik? Lalu seperti apa sesungguhnya bahaya penyakit meningitis itu? Salah satunya bisa infeksi otak. Dua buron karena tersangkut kasus hukum senilai 71 miliar, Delon kembali angkat bicara. Delon siap angkat badan untuk lindungi Yasrin, sang istri. Delon kasih tahu mertua lu, bereskan utangnya. Selain itu, di Intens Hot News hadir kisah Okisnya Dewi dan Alisa Subandono pasca menikah. Benarkah kini mereka sama-sama telah hamil? Komedian Ginanjar mengultimatum istrinya jika ingin rujuk lagi hingga kejutan pesta ulang tahun Tiffany. Sabtu dini hari diterbangkan ke Singapura. Hingga saat ini kondisi Olga Syahputra masih menjadi teka-teki. Tetapi benarkah Olga diterbangkan ke Singapura karena kondisinya yang semakin parah? Lalu benarkah penyakit meningitis telah menyerang Olga? Dan seperti apa sesungguhnya bahaya penyakit meningitis itu? Hingga kini ketika kabar Olga Syahputra sudah diterbangkan ke Singapura sejak Sabtu dini hari lalu, kondisi Olga yang sesungguhnya memang masih menjadi misteri. Tapi mungkin saja penyakit meningitis yang mendera host dahsyat itu sangat mengkhawatirkan jika rumah sakit di Indonesia sampai harus merujuk ke luar negeri. Lantas apa alasan sesungguhnya hingga Olga harus diterbangkan ke salah satu rumah sakit di Singapura? Benarkah karena kondisinya yang semakin memburuk? Pertimbangannya lebih kepada untuk mendapatkan privasi dan ketenangan kepada Olga, karena banyak sekali kan simpatisan Olga yang mencintai Olga untuk datang menjenguk ya. Jadi salah satu pilihannya pergi ke luar negeri karena ingin menenangkan diri juga. Karena kan dirawat di situ kan karena saking banyak orang yang mengunjungi, nggak cuma rekan-rekannya aja dan masyarakat luas pun banyak yang datang. Banyak yang datang, makanya untuk ini aja ya, biar lebih ini aja. Biar lebih privasi lagi. Biar dia sehat ya, biar dia sehat, berobatnya biar lancar, dilancarin semuanya, sakitnya diangkat. Ya pasti mungkin karena pertimbangannya medis, terus di sana juga mungkin Olga berpikir bisa lebih baik, bisa lebih cepat, terutama sih bisa lebih total istirahat karena kan jaraknya jauh. Kalau di sini kan masih dekat, banyak orang bolak-balik, teman-teman, kerabat. Jadi paling nggak waktu istirahatnya kalau di sana bisa jauh lebih maksimal. Dari orang yang biasa sampai penjabat pun kalau berobat itu di berbagai macam negara itu udah hal yang lumrah. Karena kembali lagi memang obat-obatan itu untung-untungan, mut-mutan bagaimana badan imun kita tuh bisa menerima obat-obatan tersebut. Jadi untung-untungan saya berharap ini Olga klik dengan obat-obat yang ada di Singapura. Jika alasan Olga dipindah ke Singapura hanya demi privasi, mengapa Sabtu dini hari lalu begitu mendadak dan tiba-tiba? Lalu bagaimana kondisi Olga saat ini setelah 3 hari dirawat di Singapura? Benarkah Olga sudah membaik dan mengalami kemajuan pesat? Lalu apa kata dokter ahli syaraf tentang penyakit meningitis? Yang kita tahu sih cuman dia kan emang kecapean kan, ya kan dari pagi, siang, malam sampai pagi lagi kan syuting gitu kan, dan emang sakitnya karena kecapean yang kita tahu kayak gitu. Ya mas-mas sendiri mungkin juga udah tahu kan gimana kegiatan dia dari pagi, siang sampai malam gitu kan, dengan saat aktivitasnya syuting gitu. Mungkin ya kecapean, mungkin banyak pikiran juga, soalnya banyak banget yang dipikirin sama Olga mungkin. Nggak tahu, aku nggak tahu, belum sempat kabar-kabaran lagi. Nggak tahu karena biasanya kontak-kontakan nih sama Billy Shanas, cuman sekarang emang karena lagi belum sempat gitu, mungkin hari ini kali ya. Hari ini aku coba nanti kabarin deh kalau ada, mudah-mudahan ada kabar baik. Ya kalau Olga kan kerjanya keras gitu, makanya untuk teman-teman juga kerja tuh harus tetap mikirin kesehatan, jangan sampai kalau udah sakit kan repot.
Meningitis itu adalah suatu penyakit yang memang bisa berpotensi berbahaya. Berbahayanya adalah karena dia di otak ya, di selaput otak, dan nanti juga bisa merambah ke otak. Umumnya karena dia ada radang, biasanya terjadi pembesaran massa di otak. Karena kepala kita sudah tidak mungkin bertambah besar, karena ubun-ubun sudah menutup, biasanya pada dewasa ya, itu umumnya akan menambah tekanan di dalam itu. Dan batang otak itu vital karena dia punya pusat kesadaran di sana, ada pusat nafas di sana, ada pusat pengaturan ritme jantung di sana. Kondisi kesehatan Olga yang masih simpang siur pasca dibawa ke Singapura membuat banyak orang menunggu kejelasan di Jakarta. Termasuk para sahabat pun mulai merindukan sosok Olga yang selalu mampu mencipta suasana riang. Kesedihan bahkan dirasakan Julia Perez yang tak tega melihat sahabat terbaiknya itu. Saya belum siap melihat sahabat saya yang tergeletak di kasur gitu ya, begitu aja, terus nggak bisa kembali sampai saat ini untuk syuting gitu kan. Orang lain aja sedih, apalagi orang yang membekas di hati kita gitu. Saya kangen dia, saya kangen Olga untuk kembali lagi ngelawak bersama kita semuanya. Saya cuma mau bilang sama dia, semuanya akan baik-baik aja, Mak, nggak usah pikirin hal-hal lain. Sejauh apapun kita pergi mencari penyembuhan, mencari kebahagiaan, sebenarnya kesembuhan dan kebahagiaan itu adanya di dalam hati dan pikiran. Jadi menurut saya, buat Olga, mulailah untuk bisa memanage dirinya, menenangkan hatinya gitu loh, supaya hal medis ya, kesembuhannya bisa lebih maksimal. Kesembuhan bisa lebih maksimal dicapai oleh Olga jika dibarengi oleh hati yang lebih tenang gitu. Iya, kangen banget, makanya berharap semoga Kak Olga cepat pulih, cepat sembuh, cepat kembali lagi sama kita, karena kita kangen banget sama Kak Olga. Pastinya jadi berbeda juga suasananya, kita akan lebih seru lagi kalau Kak Olga bisa kumpul bareng. Memang masih belum ada yang bisa memastikan kondisi Olga Syahputra saat ini. Sejak dibawa ke Singapura, semua orang seolah menunggu kejelasan. Sementara itu dari kisah lain, inilah komentar Delon menjelaskan tentang kasus hukum yang menimpa mertuanya yang diduga menjadi daftar pencarian orang atau buronan. Lalu benarkah Delon siap pasang badan untuk Yesline istrinya? Benarkah mertuanya melakukan penipuan hingga 71 miliar rupiah? Berasa tak berhubungan dengan kasus yang menimpa mertuanya, Delon pasang badan untuk Yesline sang istri. Tapi apa kata Delon yang angkat bicara mengenai kasus hukum yang menimpa ayah Yesline senilai 71 miliar rupiah yang masih buron itu? Dan benarkah Delon sama sekali tak mengetahui keberadaan ayah Yesline? Delon, kasih tahu mertua lu, bereskan utangnya. Biar nggak mati penasaran. Tiga tahun lebih menjalani biduk rumah tangga dengan Yesline Wang, tiba-tiba saja Delon dikejutkan oleh kenyataan bahwa ayah mertuanya tersangkut kasus hukum. Konon kabarnya ayahanda Yesline diduga melakukan penipuan yang merugikan sejumlah pihak hingga sejumlah 71 miliar rupiah dan akhirnya terseret dalam pusaran kasus hukum. Namun hingga kini menurut para korban, mertua Delon itu masih menjadi buronan aparat kepolisian. Benarkah itu semua? Dan kemarin Delon pun angkat bicara terkait kasus hukum mertuanya itu. Istriku mungkin, Yesline mungkin ada masalah dulu misalkan bapaknya, tapi kan itu bapaknya gitu. Yesline-nya nggak ada masalah, jadi aku pikir aku sama istri kalau nggak ada masalah dengan orang ya udah cuekin aja gitu, apa kata orang
dia mau minta tolong aku selidikin bapaknya Yaslin, ya ntar gue punya kesibukan sendiri gitu. Mertua Delon sejak tahun 1995 dia nipu sekitar 71 miliar, yang ditipu itu 50 orang. Nah, sejak 96 kita laporkan, dia ditahan di dalam sel. Nah, 96 akhir dia melarikan diri. Nah, 97 kami melaporkan ke Polda Jabar. Waktu itu masih Pak Makbul ya, ditangani oleh Pak Makbul, dan dia melarikan diri sampai dikeluarkan DPO. Sampai hari ini tidak diketemukan mertua Delon itu. Malah dia bilang waktu Delon kawin katanya dia sakit. Bohong, dia penipu besar di Bandung itu. 50 orang jadi korban dia. Ada yang sudah meninggal. Dia tenang-tenang aja sembunyi di belakang layar dia. Oh nggak tahu ya, saya aku nggak tahu kalau itu. Yang sakit itu sebenarnya siapa ya sih? Apa? Atau mama? Papa tercinta. Iya. Mama sendiri? Enggak waktu itu. Menemani? Apanya? Iya. Karena kan mereka hidup berdua kan, jadi papanya sakit harus ditemenin. Iya benar. Ya, karena waktu itu lagi sakit, terus lagi bener-bener kakinya tuh apa namanya harus pakai kursi roda papanya gitu, jadi kesulitan untuk jalan udah deh. Orang tuh di mana sih? Jalan Jakarta. Oh ya. Di Cina. Hong Kong. Di Hong Kong. Sebagai menantu, Delon tentu saja tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam kasus hukum mertuanya. Ia juga enggan mencari tahu kebenaran kasus tersebut. Namun terkait keberadaan mertuanya itu, hingga kini Delon juga tidak pernah mengetahui keberadaannya. Tidakkah hal itu mengusik Delon yang tak pernah bertemu ayah dari Yaslin dalam waktu cukup lama? Delon, kasih tahu mertua lu, bereskan utangnya biar nggak mati penasaran. Kami akan cari dia sampai kapan. Kebenarannya mungkin mesti tanya langsung ke orang yang bersangkutan gitu. Karena aku pikir aku juga nggak mau naruh perhatian ke situ, karena ya itu kan papanya Yaslin misalkan gitu kan. Jadi aku pikir papanya ya udah mereka aja cari tahu sendiri ke papanya gitu. Kalau ke Yaslinnya kan nggak ada masalah sama mereka gitu. Kalau ada masalah mungkin aku turun tangan. Karena kan papanya, mungkin ya papanya ada masalah. Udahlah, sono langsung tanya ke papanya gitu. Kalau Yaslinnya nggak ada masalah. Aku beberapa bulan terakhir ini nih nggak pernah tahu dia di mana. Mungkin di Hong Kong, mungkin di negara lain gitu. Jadi aku pikir nanti kalau misalkan aku tahu, aku kasih tahu lagi ya. Bagi Delon, persoalan hukum yang membelit mertuanya jelas tidak ada kaitan dengan dirinya atau Yaslin sang istri. Semua sudah menjadi masa lalu keluarga Yaslin, sehingga jika ada orang yang berani menyakiti wanita yang dicintainya itu, Delon siap menghadapinya. Kalau orang itu misalkan bermasalah sama papanya, tapi kalau nyolek istriku, wah, saya jilat dia. Saya jilat dia. Curhat sih enggak ya, enggak pernah. Baru beberapa hari ini, beberapa bulan lah aku baru tahu juga gitu. Masa sih gitu. Tapi aku punya kesibukan kan, lagi launching album gitu kan. Jadi aku pikir aku mau fokus ke album dulu deh gitu. Jadi sampai kelupaan ya udah gitu. Mungkin masa lalu kan. Orang semua punya masa lalu. Yang jelek, yang bagus. Kangen lah. Iya. Pertemuan kita tuh sama papa mama bisa dihitung dengan jari deh, setahun mungkin belum tentu ketemu. Jadi memang kekangenan kita bukan hanya kita aja, mereka juga kangen, beliau juga kangen sama kita. Jadi kita ngabisin waktu mungkin setahun atau 2 tahun sekali gitu. Memiliki ayah mertua yang diduga menjadi buronan, Delon akhirnya angkat bicara. Menurutnya tidak ada yang perlu dipertanyakan, toh kasus tersebut sudah menjadi masa lalu keluarga istrinya. Dan meninggalkan kisah Gunda Delon, mari menengok kebahagiaan Okky Setiana Dewi serta Alisa Subhandono pasca menikah. Lalu benarkah kebahagiaan itu terkait mereka sedang hamil muda?
Lalu mengapa dalam kasus rumah tangga komedian Ginanjar mengultimatum sang istri agar minta maaf pada orang tua Ginanjar jika ingin rujuk? Bagaimana dengan meriahnya ulang tahun penyanyi Tiffany kemarin? Sesaat lagi, temukan kisahnya dalam Intan Hot News. Maka inilah kebahagiaan Okky Setiana Dewi dan Alyssa Soebandono pasca menikah. Keduanya terlihat berseri-seri kemarin saat ditemui di sebuah acara. Lalu benarkah kebahagiaan itu terkait keduanya kini sudah positif mengandung? Kebahagiaan yang sepertinya masih enggan dibagi secara terus terang. Okky maupun Icha masih berusaha menghindar jika ditanya sekitar kehamilannya. Meski mereka kompak meminta doanya agar kebahagiaan rumah tangga mereka semakin lengkap. Kehamilan insya Allah doakan saja ya, insya Allah mudah-mudahan doakan saja, pokoknya doakan kan kalau orang-orang bilang ada saat yang tepat lah nanti ya, kalau misalnya memang Allah memberikan yang sehat, Allah memberikan janin sehat apa segala macam, ada waktu yang tepat untuk dibicarakan gitu, untuk diberitahu. Yang sekarang yang paling penting adalah mohon doanya dari semuanya, semoga semuanya sehat, saya sehat, suami sehat, semua sehat. Masalah berat badan ya berarti itu kan tanda bahagia. Bahagia berarti. Kita mohon doa saja dan berusaha yang terbaik ya. Kalau memang nanti ada hal-hal yang mau kita bagi ya. Tapi saat ini ya mohon didoakan saja ya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik apapun itu. Intinya menikmatilah rumah tangga ini, 1 bulan yang indah sekali. Kita lihat di bulan-bulan ke depan insya Allah akan lebih indah. Demi kebahagiaan rumah tangga pula, komedian Ginanjar memberi ultimatum kepada Susi istrinya. Susi yang sempat melayangkan gugatan cerai diwajibkan meminta maaf kepada orang tua Ginanjar jika ingin rujuk kembali. Ultimatum ini agaknya tidak main-main karena Ginanjar tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Susi harus meminta maaf pada orang tua Ginanjar? Udah di Jakarta, cuma belum ke rumah saya, belum ke rumah ibu saya. Mungkin lagi di pohon-pohon kayaknya. Kan malu dia kali habis ngomong seperti itu ya. Akhirnya dia merasa harus mengumpulkan keberanian. Ini yang dulu namanya siapa? Harus membuang dulu rasa malunya. Gimana ya? Memang harus. Memang kalau menurut saya dia memang harus seyogianya datang ke rumah, silaturahmi, nemuin ibu saya. Kita belum, karena semenjak kejadian kemarin belum ada pertemuan sama Mas Ginanjar sampai saat ini. Mungkin ada rasa nggak nyaman atas kejadian kemarin, aku habis bicara di publik, di media gitu. Jadi ngerasa mungkin juga masih kesel sama aku, dan aku juga ngerasa nggak nyaman, dan ya belum ini aja deh waktunya untuk bertemu. Dan kebahagiaan yang serasa lengkap menghampiri penyanyi Tiffany yang kemarin genap berusia 14 tahun. Tidak ada pesta besar, melainkan surprise dari sahabat-sahabat Tiffany. Maka inilah kejutan yang sangat membahagiakan, apalagi pada ulang tahunnya kali ini. Tiffany harus berjuang keras mulai dari membangun karir hingga sekolahnya yang menuju kenaikan kelas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Tui, bangun. Happy birthday to you. Ya udah mati duluan. Diam dulu. Satu lagi. Satu dong. Itu aromanya. Kaget lagi tidur, lagi enak. Tidur beneran? Ya beneran lah. Berarti berhasil dong teman-temannya? Berhasil. Doanya mudah-mudahan di ulang tahun yang ke 14 ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi lah pokoknya ya di sekolah, apalagi di sekolah, terus ya di karir mudah-mudahan makin
Ya amin makin sukses. Terusnya mudah-mudahan ntar sebentar lagi kan ulangan kenaikan kelas, mudah-mudahan naik kelas. Selamat ulang tahun ya anakku, Pak. Pantas gak gitu? Nyanyi dong. Iqmal Taufik. Udah denger nggak suara-suaranya di belakang? Gue penasaran nih. Kalau ketemu drummer banyak fansnya, kalau kadang-kadang selingkuh tolong dimaafin. Namanya masih muda pasti nyeleweng lah, udah pasti. Demikian pemirsa, saya Intan Harja menemani Anda. Terus saksikan Intans setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Cinta ini selalu untukmu, rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi.